Ya, dikit Mbak. Oke. Ya. Oke, makasih. Ya, oke. Halo Pak, iya. Taruh di pagar aja Pak makanan, iya. Jangan ditanam di bawah pagar. Jangan. Iya, gantung saja. Oke. Siap, oke. Udah. Sudah terlalu banyak. Udah, sini sedikit. Nih. Anak baru itu harusnya tahu ya. Berapa ini? Dari antar mama ke pasar. Saya nggak tahu kok antar mama atau apa. Saya juga punya mama. Tapi saya tidak antar. Karena dia tahu kita kerja. Ketombemu. Baik pemirsa, kembali lagi di Breaking Bad News. Bersama saya Arif Brata dan rekan saya Adi Surya. Dalam acara Breaking Bad News. Breaking. Bad News. Oke baik, berita pertama. Berita pertama itu dari India. Seorang pria bernama Neeraj nekat menikahi istri dari selingkuhan istrinya sendiri karena motif balas dendam. Dilansir dari NDTV, Neeraj menikahi dengan seorang wanita bernama Ruby Devi pada 2009. Beberapa tahun kemudian, Neeraj mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan seorang pria bernama Mukesh. Mukesh ternyata juga sudah menikah. Ternyata nama istri Mukesh juga Ruby. Untuk membalas dendam, Neeraj memutuskan untuk menikahi istri Mukesh pada Februari 2023. Tunggu pemirsa, tunggu. Dia istri. Ya, dia ada istrinya. Dia ada istrinya. Istrinya ini dia Namanya Ruby. Jangan namanya dulu. Ini poin ininya ya, biar pemirsa itu paham. Iya. Dia punya istri. Dia punya istri. Istrinya ini Namanya dia Ruby. punya Iya. Jangan namanya dulu. Istrinya ada selingkuhan. Selingkuhan. Selingkuhannya ini suami. Yang suaminya ini ada istrinya. Jadi dia punya istri. Tidak, begini ya. Ini saya. Ini si. Ini Mukesh. Ya. Ini Ruby. Ruby Tabuti. Itu Rudy. Ini Mukesh. Hai Ruby. Tidak, enggak. Baik pemirsa, tidak usah dijelaskan itunya. Jadi langsung Ruby, Mukesh, nih Ruby. Yang Habibi mana? Ruby Habib. Nah, itu nama dulu. Tunggu. Kita biar pemirsa jelas ininya. Istri dari semenjak dari tahun 2009. 2009 dia menikah sama Ruby. Terus ini Ruby dia selingkuh sama suami lain. Ya, anggaplah lain. Iya. Jauh. Kemudian ini marah ke selingkuhannya. Iya. Jadi dia menikahi selingkuhannya ini. Nah, orangnya itu Ruby lagi. Kau sudah sikat gigi belum? Jadi semoga apapun itu yang namanya perselingkuhan tidak boleh, dan juga balas dendam pastinya dilarang oleh agama apapun. Oke? Iya. Berita kedua. Ya. Berita selanjutnya datang dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Rio, seorang siswa SMA di NTT, nekat naik kuda ke sekolah yang berjarak kurang lebih 8 km. Karena motornya mogok dan tak ingin datang terlambat ke sekolah, dia pun mencari kuda liar. Ini tampak fotonya. Dari segi ininya, Rio pemilihan kudanya sangat pas dengan dia matchingkan dengan pramuka. Kalau OSIS mungkin dia cari hitam putih. Agak-agak abu-abu, cuman kuda di sana agak sulit kalau abu-abu ya. Jadi dia dapatnya kebetulan coklat. Kan kalau kita motor mogok, kita cari bengkel. Bengkel terdekat. Iya. Entah itu bensin botol Bensin habis. botol, ya bensin botolan. Di sana Cari kuda. iya, karena si Rio ini memang dia tinggal di NTT, yang mana NTT itu no terlambat-terlambat. Maksudnya NTT-nya. Iya, selain Nusa Tenggara Timur ya. No terlambat-lambat. Jadi Rio sangat memegang teguh untuk disiplin waktunya, jangan pernah terlambat, dan juga pastinya apa aja yang bisa dinaiki, ayo. Moga motornya 8 kilo. Mesinnya kotor lagi karbonnya.
Ada kuda. Udah. Ada kuda sini. makan rumput. Udah makan rumput. Terus saya beli bensin. Iya kan? Itu pemikiran yang sangat brilian menurut saya, Bung. Iya, tapi saya cuma berpikir senior. Iya. Pak Brata. Iya. Siksanya itu security sekolahnya bersihkan tai kuda. Kaget dia. Iya. Karena sebelum dia terlambat, security-nya sudah no. Pak. Awas, Pak. Awas, Pak. Nanti Kamu tidak boleh masuk. Enggak, kamu awas, kamu ditendang. Nanti kamu ditindang. Nanti kamu ditendang. Kalau motor diparkir, kunci stang selesai. Iya, betul. Udah, kunci stang. Agak sulit. Menghadap kanan terus, menghadap Iya, kanan terus. menghadap kanan terus. Kasihan dia. Dia agak mutar-mutar tuh. Kasihan. Tapi ini tidak bisa diterapkan di Makassar ya. Kalau yang jam 5 pagi tuh. Iya. 5.30. Jangan pagi. Nanti kau di sini. Digusur. Iya. Enggak. Karena kita kan kadang pagi itu masih jam 5. Masih jam 5? Perut agak-agak. Iya. Iya. Kadang ini kita sudah pakai baju segala macam lengkap. Kentut. Pergi lagi deh. Pergi lagi deh. Berak lagi Jadi deh. mungkin pasti agak terlambat itu ya. Iya. Itu ini ya. Dan kalau mau jangan berak pagi-pagi. Malamnya jangan makan jagung. Karena bela saya. hubungannya nak. Iya, kalau kita datang nih jam 5. Saya sih agak bagaimana ya. Tapi katanya lancar jalan otak kalau subuh. Pagi-pagi ya? Pagi ya. Oh iya. Dapat inspirasi. Inspirasi. Makanya Karena kalau, di buku 5 EM Club. oh, yang buku yang kamu baca? Iya. Buku yang kamu baca kenapa tuh? Kalau orang bangun cepat, Iya? bangun lebih cepat, itu bisa sukses. Oh begitu? Iya. Amin. Berita buruk selanjutnya datang dari Bekasi, Jawa Barat. Sudah 6 bulan lamanya, banjir di Gang Cuek belum surut. Para warga heran karena Pemkot Bekasi belum bertindak. Dilansir dari kompas.com, seorang warga bernama Andri masih bertahan meski lantai satu rumahnya tidak bisa ditempati. Kata Andri, kalau masih sebatas Saya. namanya senior ada salahnya. Kan ada di situ enggak? Ini properti. Kata Andri, kalau masih sebetis saya aman. Kecuali kalau tinggal sampai hampir kepala, saya tinggal sudah. Oh gitu. Itu kata Andri. Kata Andri. Kata saya juga begitu sih. Kalau sudah sampai kepala sih. Semua orang kalau sampai kepala Iya. pasti tinggal rumahnya. Mohon maaf Andri, semua orang begitu. Iya. Kalau sudah sampai kepala, nggak ada yang kayaknya belum deh. Nggak ada. Tinggal Nah, pasti. belum sampai rambut deh, nggak ada. Nggak ada. Mending dia cabut. Iya. Berita keempat dari Bali. Saya lagi ini. Saya cuma baca dari Balinya. Setelah ramai pengendara motor terinspirasi Tailuk. Apa bilang? Tailuk. Oh, saya kira kau bilang Tailo. Kini di Bali merebak kendaraan menggunakan plat motor bertema nama-nama Rusia seperti Domugatski dan Ruski Tros. Nah, ini ya model-modelannya ya. modelannya. Itu Ruski Turis. Bukan Trust kayaknya ya. Ruski. Ruski Turis. Ya. Ruski Turis. Terus Domagatski. Oh. Tapi harus Rusia. Harus Rusia turis. Karena kalau agak lain, misal Makassar, Dengemba, agak gimana ya? Masih kayak. Denrate. Potong-potong daging gini. Iya, jatuhnya lebih ke kayak nomor rumah. Iya. Denrate nomor 43 kan, Ay. gitu. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dari Karawang. Berita kelima. Dari Karawang. Berita selanjutnya ini adalah datang dari Jawa Barat, Karawang. Baru-baru ini viral video bandar narkoba berinisial RP alias Iyang 50 memukul kepala pengedar. RP baru alias Iyang. Kenapa dia berinisial RP? S alias Abang 54. RP memukul S saat kepala Satuan Narkoba Polres Karawang AKP Arif Zainal Abidin menginterogasinya. Mari kita lihat. Suami istri. Gini, Suami istri. ditoyor. Dia
RP, kenapa namanya Iyang? Aliasnya RP alias Iyang. Alias Iyang. Iya. Dipukul dia bilang begini. Itu anunya inisial. Mungkin ya kita tarik Iya, positifnya iya. saja. Mungkin dia tidak menoyor, dia lagi dia kan begini. Iya, iya. Dia kayaknya pengen joget TikTok yang Ramaka berkali kasih tes maka. Tapi kenapa mesti ditoyer di polisi? Iya, karena kalau di dalam sel Iya? dia tidak ditower, di siku. Karena Di ini. Karena minum dulu. Punya saya nih. Ya. Nervous jatuhnya itu sayang. Berita ke-6 dari Makassar dong. Nah, berita selanjutnya datang dari kampung saya, Makassar. Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono diperiksa di Kementerian Keuangan terkait di Kementerian Keuangan. Nah, ini dia. Wow, rumahnya besar. Wow, seperti rumah-rumah FTV. Iya. Yang pagi-pagi Mama aku pergi dulu ya Bibi. Makan roti setengah ajar lagi susu. Tidak wajar, berarti berapa memang penghasilannya ini kepala Bea Cukai? Saya tidak tahu. Yang penting tidak seperti gajimu. Rezeki kan Allah yang ngatur. iya, tapi kita yang licik. Bukan maksudnya kita yang pandai mencari Iya. mana lagi ada Mana lagi lapangan ini, lapangan bisnis, lapangan Iya, bisnis yang seperti bagus sehingga bisa memiliki penghasilan selain penghasilan utama, istilahnya passive income. Yes, passive income, betul. That's right kamu. Kamu sekolah ya. Pintar deh. Hah? SMA. Sampai SMA. Tapi rumahnya itu saya pernah lewat depan situ. Iya, di mana itu kan, di jalan apa? Ada kayaknya di daerah pokoknya di bawah itu. Saya pernah foto pacar saya di depan situ. Oh. Kan pagarnya keren Iya. tuh. Saya foto. Security bilang, "Oi." Jangan foto di sini deh. Dia bilang, "Foto saya dong." Oh, di foto juga. Iya, Oh, iya, sudah, dia bilang, sudah lama saya kerja di sini. Iya, pernah dari saya- foto. Saya angle kanan loh, gitu. Angle kiri lah, gitu. Saya bilang, serius Pak. Di rumahnya saya yakin di lemarinya tidak dibungkus koran. Koran, Bajunya iya. nih, ada koran lama? Nggak ada. Dia pasti bapak ini tidak pernah dia mandi terus handuknya ada semutnya. Cuma orang miskin saya. Karena dia tidak jemur di Iya. di kabel, dia tidak jemur di Di samping lemari piring. Kalau tengah malam Iya. dia mau tidur, Hmm? dia ndak pakai kasih masuk motornya di dalam ruang tamu. Enggak, yang di ruang tamu terus dikasih keset welcome. No. Pernah dia merasakan seperti Iya, itu. tapi kalau saya sebagai warga Makassar ya, saya jangan sampai menjadi tetangganya dia. Karena Tiap hari julid saya. oh, enggak. Ada paket lagi, beli kulkas lagi, pasti. Tapi kan mobil delivery masuk di dalam pagar tidak kelihatan. Tidak sampai masuk, pasti di depan ditahan. Terus dia bilang, oi, kamu mau foto saya enggak? Walaupun rezeki kita sedikit, yang penting Hangat. halal. Berita ke-7. Dari Magelang. Berita terakhir yang buat saya good news-nya ini nih. Seorang pelaku kelitih di Magelang yang sedang membawa celurit jatuh karena ditabrak mobil seorang warga. Ini Kita ada. lihat videonya, ini dia. Pelaku pembacokan ditabrak oleh mobil warga di Magelang. Oh, ini. Wow, ini nih. Lihat. Oh, dikejar dari belakang dia ya. Iya. Tuh, dia astagfirullah. Dia celurit. Teman-teman. Wah, ditabrak. Keren. Puas penonton. Lihat, Happy ending. happy ending. Yang penonton Enggak. semua kejar. Iya. Maksudnya itu kan yang kamu harapkan. Iya, itu kan yang Iya. Astagfirullah. Tapi klit itu ya maksudnya istilahnya orang di luar situ. Kayak orang digelitik. Tapi pakai celurit. Iya. Tapi anak-anak muda yang seperti itu ya tidak takut berarti ya? Tidak takut. Maksudnya apa yang dia harapkannya dengan melakukan tindak kriminal? Pengakuan. Pengakuan kalau dia wah keren, Bung. Seperti itu, Bung. Pengakuan kalau saya jual sabit loh. Kenapa tidak ada yang beli? Bukan, dia tidak menjual, dia itu dia tidak menjual Celurit.
Enggak Tidak menjual. menjual. Iya, Saya dia kira tuh- marketing tadi itu. Ini marketing. Sekian berita breaking bad news hari ini. Saya Ari Brata bersama rekan saya. Oh, saya Adi Surya. Pamit undur diri. Maaf di kalau kurang- Pamit kurang undur tadi. diri. Maaf sekali ini bang, maaf sekali bang ya, maaf sekali ini bang ya, maaf sekali. Kau, coba kau pernah lihat pembawa berita begitu, Rosiana Silalahi, Mata Najwa, tidak ada pernah pas ditanya begitu saya ini langsung dia diam, tidak dia diam langsung dia jawab kasihan. Kalau Sony Tulun. Terus nih coba lagi deh, lain kali kalau kau terlambat kau antar mamamu, jangan juga baju SMA kau pakai. Tuh. Memang putih, cuman tolonglah beli kasihan. Ada Alisan, ada Shopee. Minimal kalau kau pakai baju sekolah, buka baik-baik lambangnya kayak ini nih saya. Saya ada waktu dulu buka begitu. Capek saya. Ngopi apa? Ngopi dulu. Tapi saya nanti berita selanjutnya saya lagi. Enggak. Tergantung ininya, tayangan. Nanti saya perbaiki cara.